Ya, selamat siang semuanya. Saya Kevin Kiroyan dari kelas 4 Manajemen Bisnis 2 dari jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Manado. Selamat siang saya sampaikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua, dan juga mengucapkan selamat Anda menunaikan ibadah puasa. Semoga semuanya boleh lancar dan diberkati semuanya. Dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang karakter negosiasi yang handal. Nah, di sini ada beberapa topik. Yang pertama yakni kesabaran. Ini penjelasannya adalah informasi makin membanjiri dunia. Tadinya kita pun makin berharap proses itu lebih cepat. Ini berbicara tentang teknologi pada saat ini, di mana semuanya berjalan secara cepat, semuanya maunya instan, semuanya dengan keadaan yang semuanya itu fast response, semuanya maunya hampir-hampir non-stop, semuanya berjalan dengan tidak ada hentinya. Namun itu menjadi salah satu yang perlu diperhatikan dalam kegiatan bernegosiasi, karena dalam bernegosiasi haruslah kita memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Nah, kenapa memiliki tingkat kesabaran yang tinggi? Karena jika kita tidak memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dalam bernegosiasi, tentunya semuanya akan tidak teratur dengan baik. Jadi kalau seandainya orang yang tidak melakukan segala sesuatu itu dengan bersabar, maka seperti ini, ketika Anda merasa terburu-buru, ya, ingin segera menerima informasi segera mungkin, hal itu fatal akibatnya. Pihak yang lebih sabar, ya, jadi kalau dalam bernegosiasi, orang-orang yang tidak sabar itu adalah orang-orang yang nantinya tidak akan memegang kendali. Jadi orang terkadang merasa ingin cepat-cepat menyelesaikan negosiasi, rasa-rasa untuk cepat-cepat merasa bahwa kita sudah menang, namun itu akan berakibat tidak baik untuk kita, untuk orang yang tidak memiliki kesabaran. Nah, seperti contohnya kalau orang mau beli rumah, kalau mau beli rumah kemudian orang yang bersabar, orang maunya semua itu instan dan cepat, maka orang mungkin akan mendapat kesialan. Kenapa ini? Kalau orang yang bersabar, orang yang mencoba untuk bertanya kepada di rumah ini, mungkin calon di rumahnya, apakah rumah ini seperti apa, apakah di sini biasanya banjir atau biasanya terjadi bencana alam atau ya sebagainya, maka orang akan mendapat sesuatu yang tidak baik. Kalau orang terlalu terburu-buru, tidak cek dulu dan itu rumah atau apa yang akan dibeli, maka orang tidak akan mendapat kesialan mungkin di sini. Begitu juga dengan orang bernegosiasi. Kalau orang terlihat terlalu terburu-buru, maka orang juga yang nantinya akan melakukan negosiasi dengan orang itu akan merasa ya ini bermain-bermain serius, karena dia terlihat terburu-buru, nggak sabaran, dan orang juga akan berpikir 2 kali atau bahkan lebih kalau melihat orang yang sifatnya terlalu terburu-buru.
orang yang terlihat sifatnya tidak sabaran. Seperti itu. Nah, di sini juga kepercayaan orang lain bertumbuh seiring bertambahnya kesan positif yang Anda akibatkan, dan ini berproses, butuh waktu. Perbincangan yang ringan dan jauh dari kesan formal menghapus sekat-sekat psikologis antar Anda dengan pihak lain yang memungkinkan terjalinnya hubungan positif. Nah, kalau orang nyanda sabar, orang buru-buru, orang yang nantinya akan menjadi teman bisnis, teman negosiasi, akan berpikir bahwa orang ini juga terlalu maunya instan. Sedangkan dalam bernegosiasi itu butuh berproses. Nah, semua pihak untuk saling mengenal dan mempercayai. Jadi dalam bernegosiasi juga kan adalah cara orang untuk saling percaya. Orang percaya dengan orang percaya dengan orang, dan itu sekali lagi berproses. Itu semua butuh tahap untuk saling percaya. Jadi ketika orang memiliki kesabaran yang tinggi, maka akan sedikit peluang bagi orang lain untuk lebih menjadi menjadi pemegang, jadi dia yang lebih tahu daripada orang. Ketika orang memiliki kesabaran, orang punya peluang dan juga peluang kesalahan itu jadi kecil. Nah, ketika orang terburu-buru, pasti orang berbicara juga tidak akan jelas, tidak akan orang yang nantinya akan salah bicara seperti itu. Dan ketika orang bernegosiasi, haruslah orang sekali lagi bersabar, karena sekali lagi aku mengatakan bahwa orang bersabar itu nah, jadi alangkah baiknya untuk jika kita selalu memiliki kesabaran. Pasti orang yang sabar itu banyak berkah. Nah, begitu juga dalam kegiatan bernegosiasi, menunjukkan kepercayaan antara orang lain dan juga orang percaya kepada orang lain, tentunya butuh saling bersabar seperti itu. Karena sekali lagi negosiasi itu berproses, negosiasi itu memiliki waktu, negosiasi itu tidak dilakukan hanya sekali, dan itu bisa berulang-ulang kali. Nah, topik yang kedua adalah fleksibel. Nah, di sini artinya fleksibel di sini orang itu tidak terlalu kaku dengan situasi, tidak terlalu berpatokan kepada hal yang membuat orang itu jadi sedikit risih, membuat juga lawannya orang itu menjadi agak canggung dengan orang. Di sini membantu proses pengambilan kesepakatan untuk semua pihak, atau justru mengacaukan kesepakatan yang telah Anda ambil. Ketika kita bernegosiasi, kita membuat segala macam asumsi tentang kebutuhan pihak lain, keinginannya, tujuan, opsi, strategi, jenis karakter, dan seterusnya. Yang terbesar adalah asumsi itu berpotensi salah. Anggapan dasar dari kita yang sudah salah, pengetahuan kita seringkali menipu. Pada dasarnya kita melihat yang ingin kita lihat dan kita mendengar apa yang ingin kita dengar. Kita melihat dan mendengar apa yang menurut kita cocok dan nyaman bagi diri kita. Jadi fleksibel itu orang tidak terlalu berpatokan dengan prinsipnya orang, juga terlalu berpatokan dengan prinsipnya dari lawan dari lawan negosiasi. Bahkan alangkah baiknya untuk kita selalu dapat menempatkan pemikiran dan menempatkan asumsi dan menempatkan pendapat itu sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Dengan yang terlalu berpatokan dengan pemikiran, yang terlalu berpatokan asumsi, dan itu akan membuat orang itu menjadi orang yang terlalu kaku, berpatokan pada sesuatu yang sebenarnya akan menyiksa orang, atau akan membuat orang itu jadi
kalau cuma karena punya pemikiran dan pemahamannya orang sendiri terlalu seperti itu. Dan di sini ketika Anda membuat dugaan dan kemudian menolak mengubahnya saat datang informasi baru, sebetulnya Anda telah terperangkap dalam penjara mental Anda sendiri yang kaku. Nah, seperti itu. Jadi kadangkala orang yang terlalu kaku atau tidak fleksibel dalam bernegosiasi akan menjerumuskan orang diri sendiri karena orang terlalu berpatokan atau terlalu kaku dengan torante pemikiran sendiri. Kita hanya beranggapan bahwa hal itu benar. Negosiator yang berhasil selalu membuat dugaan, tapi mereka cukup lebih fleksibel untuk segera mengganti dugaan. Nah, ini biasanya terjadi bisa orang bernegosiasi karena mungkin sakingnya orang terlalu gugup. Nah, saat orang negosiasi menyampaikan sesuatu, nah orang pendirian itu agak gugup. Orang pendirian itu agak tergoncang dengan apa yang disampaikan oleh orang lawan negosiasi. Ya, itu bisa membuat orang pendirian atau konsep awal itu akan buyar. Nah, itu sebabnya ketika kita membaca proses penemuan kita seharusnya lebih memahami tersebut dikarenakan fleksibilitas. Jadi artinya akan ada dalam bernegosiasi itu pasti akan ada sesuatu yang nantinya akan berubah pada saat orang akan melakukan negosiasi. Nah, orang nantinya akan menemui sesuatu hal yang nantinya pada saat orang bernegosiasi itu akan berubah, tidak sesuai dengan terkadang tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan konsep awal. Itu akan berubah seiring berjalannya waktu orang bernegosiasi. Jadi artinya fleksibel di sini orang mampu mengimbangi, orang mampu sesama, orang mampu menyelaraskan orang berpendapat dengan orang lain, dan juga orang mampu menjalankan negosiasi ini dengan santai, dengan rileks, dengan tidak terlalu berpatokan pada contoh karena orang itu bernegosiasi tentang hal yang sedikit formal terlalu jauh karena melihat ini terlalu formal untuk orang melakukan negosiasi. Nah, di poin yang selanjutnya itu fokus pada tujuan bersama. Nah, setiap kita melihat dunia dengan cara yang berbeda, negosiator yang berhasil melihat situasi dari sudut pandang orang lain, gunakanlah orang lain ini sebagai pijakan dalam memberikan pilihan kesepakatan, dan pakailah orang lain untuk menilai kesediaan dan terhadap kesepakatan yang Anda tawarkan. Nah, hargailah gagasan orang lain dengan mempercayai bahwa gagasan tersebut bernilai atau bermanfaat. Nah, fokus pada tujuan bersama ini tentunya sebelum orang melakukan negosiasi pasti ada tujuannya orang tentang apa yang akan orang lakukan atau apa yang menjadi orang fokus dalam orang mau bernegosiasi. Pasti punya tujuan. Nah, contoh orang punya tujuan untuk supaya orang produk laku, atau supaya orang apa yang akan orang sampaikan ini benar. Pastinya ketika kita mau bernegosiasi bukan cuma orang yang memiliki tujuan. Nah, orang negosiasi juga pastinya mempunyai tujuan. Jika orang menjual barang, orang mendapatkan keuntungan, dari orang itu mendapat keuntungan, orang juga mendapatkan produk laku. Nah, begitu sebaliknya juga orang yang nanti akan membeli produk maunya dapat produk yang baik, dapat produk yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Itu adalah fokus perjuangan bersama. Jika saya punya produk yang saya sampaikan atau saya berikan kepada orang lain, jika saya mendapat untung, orang lain juga berhak untuk mendapat produk yang baik. Nah, ini hargailah gagasan orang lain dengan mempercayai bahwa produk tersebut bernilai atau bermanfaat. Nah, di sini ketika orang bernegosiasi pasti ada
masukan-masukan, ada ada suatu harapan yang akan disampaikan oleh orang itu nantinya harus orang pikirkan, orang harus percaya. Jangan orang yang punya produk orang yang paling betul untuk menyampaikannya. Maka ketika orang menyampaikan sesuatu, orang juga harus mempercayai, orang juga harus memaklumi, orang juga harus berpikir bahwa ini gagasan yang baik yang menjadi juga batu loncatan untuk bagi orang untuk menjadi lebih baik. Nah, ketika kita menghargai kerjasama, kita ingin melengkapi gagasan orang lain, bukannya bersaing. Tentu saja saya akan berusaha maksimal untuk membantu Anda. Jika para negosiator yang handal, merasa besar, Gripil ini mendapat apa yang mereka kehendaki. Negosiator yang ulung tidak bertanya bagaimana saya bisa menang, tapi bertanya bagaimana saya dapat membantu negosiator lain agar mereka puas. Nah, di fokus pada tujuan bersama ini artinya orang puas, lawan negosiasi juga orang itu puas. Nah, jadi alangkah baiknya untuk orang saling menghargai di sini, menghargai tujuan mereka, menghargai juga apa yang menjadi orang tujuan juga, pasti dua sama-sama menghargai. Dan yang terakhir ini, sekali lagi pun terus merasakan kebaikan. Tidak harus berasal dari penerimaan kebaikan. Kebaikan selalu kembali kepada beri kebaikan melalui cara-cara yang seringkali tidak terduga. Yang ini untuk negosiasi. Sebenarnya ini adalah materi yang sudah saya sampaikan di video yang lalu tentang untuk negosiasi. Namun saya akan menjelaskan secara singkat. Nah, yang pertama, poin yang pertama itu melakukan komunikasi dengan jelas. Sekali lagi, jika orang mau menuju negosiasi itu alangkah baiknya menggunakan bahasa-bahasa yang baik, berkomunikasilah dengan jelas. Karena kalau orang menyampaikan sesuatu itu yang tidak jelas, maka orang lain tidak akan mengerti dengan apa yang terus sampaikan, dan juga nantinya akan kebingungan dengan apa yang terus sampaikan. Di sini lakukan kontak mata. Sekali lagi, kalau orang berbicara itu alangkah baiknya untuk orang selalu melihat, orang itu fokus. Orang juga akan melihat, orang juga akan percaya dengan apa yang terus sampaikan. Jika orang itu tidak bohong, orang kan pasti begitu. Kenapa serius ini menyampaikan? Orang juga akan melihat dari kontak mata itu, melihat bahwa dia yang serius untuk menyampaikan topik ini. Ini tetap percaya diri, optimis dan positif tinggi. Di sini orang yang menyampaikan negosiasi itu jika tidak percaya diri, maka orang tidak akan percaya juga dengan orang, karena orang sendiri tidak percaya dengan orang diri sendiri, apalagi orang lain. Nah, optimis, jadi selalu merasa bahwa jangan pesimis. Belum tidak melangkah, so merasa kalah. Apalagi dalam kegiatan bernegosiasi seperti ini. Takut ini lawan negosiasi ini, itu malu kita begitu kan. Selalu percaya bahwa orang itu akan menang dengan kegiatan bernegosiasi. Sehingga positif tinggi, artinya berpikiran selalu positif. Karena kalau orang sebelum melangkah terus berpikir mau kalah orang ini karena tidak percaya dengan ini, maka ya ujungnya orang akan kalah. Karena orang selalu mempercayai bahwa orang itu kan, maka percayalah bahwa sesuatu akan berhasil, orang akan menang. Nah, di sini berikan sedikit humor. Lagi, orang siapa sih yang tidak suka humor? Semua orang pasti suka dengan humor. Begitu juga dalam bernegosiasi. Nah, jangan humor yang receh, jangan humor yang terlalu standar gitu. Artinya humor yang berisi atau humor yang sedikit menyinggung tentang tujuan bernegosiasi. Tujuannya selalu tersenyum. Orang yang selalu tersenyum atau orang yang selalu memancarkan senyuman itu pasti membawa aura positif bagi di lawan negosiasi. Orang itu ini asik bicara. Karena tapi juga jangan terlalu senyum, jangan jadi gila ya. Nah, jika Anda kurang bisa humor, jangan selalu memaksakan diri. Karena semua orang itu bisa melakukan humor,
tidak semua orang ini bisa melakukan baku sedu untuk patuh. Jadi senyuman adalah senjata Anda untuk bisa menunjukkan kepada seorang klien bahwa Anda sangat menghargai pertemuan dan negosiasi dengan calon klien. Memang jika kita kemudian calon klien tidak jadi membeli tawaran kita, apa kita memutuskan berut atau belum, tentu saja ini adalah sikap yang tidak dianjurkan. Jadi kalau memang tidak turun kalah atau orang tidak tidak jadi beli barang ya berikan senyum supaya bagus orang ini karena sekurang itu turun mana liang. Jadi alangkah baik untuk selalu tersenyum, memberikan senyuman yang manis kepada calon klien seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya sampaikan sekali lagi untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri, dan jika orang keluar rumah gunakanlah masker dan hindari kontak fisik dengan orang yang tidak orang kenal, hindari kerumunan, hindari banyak-banyak orang, jangan lupa kumpul-kumpul supaya ini pandemi COVID-19 cepat berlalu dan tetap kuat, yakinlah semua ini pasti berlalu. Dan saya sampaikan buat teman-teman saya yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai bulan Ramadan. Terima kasih, selamat siang semuanya.